Ada dua cara mengatasi kegagalan dan kepedihan. Satu, terpuruk dan mati. Atau yang kedua, kita berkarya untuk dihargai oleh dunia. Kali ini saya ingin membahas suatu kondisi seorang autoimun yang dia sudah mati-matian, sakit, putus asa, udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Itu sudah saya rasakan juga. Tapi memang itu tadi dua cara. Saya mau mati atau mau berkarya untuk negeri ini dan teman-teman sesama autoimun. Kali ini saya ingin ngobrol sama Mbak Tanti nih. Saya mengenal beliau hampir sama seperti Komodai berdiri ya Mbak. Kita adalah perintis di awal-awal ini. Kita bertemu bukan pada saat bahagia. Betul itu. Tapi kalau bisa dikatakan nangis darah. Dan beliau mendatangi saya itu seperti udah nggak ada harapan, sepertinya gue mau ngapain ya gitu Mbak. Saya ingat banget Mbak Tanti waktu itu bilang, beliau nggak bisa bilang apa-apa, beliau hanya memegang tangan saya sambil menangis dan saya pedihnya itu sampai kerasa. Itu awalnya 2 tahun yang lalu. Kemudian banyak yang kita lakukan untuk jadi tidak jadi yang mungkin teman-teman lihat kita sepertinya menghealing teman-teman ODAI, tapi sebenarnya di awal adalah menghealing diri sendiri. Betul. Diri sendiri. Nah, aku tuh pengen tahu nih Mbak, apa yang Mbak Tanti rasakan dan alami selama 2 tahun ini, dan beliau sekarang menerbitkan buku loh, Metamorfosa, dan banyak dan kalau kita cek di IG-nya itu ada dansa, ada lukis. Apa sih yang terjadi? Sekarang mukanya udah beda banget. Udah lain ya Mbak ya? Lain. Udah berbinar matanya. Dari waktu awal kita ketemu ya. Apa yang terjadi? Jadi ya untuk awal seperti yang disampaikan Mbak Ganis, betul sekali. Jadi kondisi kita memang bertemu pada saat sama-sama kita dalam terpuruk ya Mbak ya. Dalam boleh dibilang titik nol gitu loh. Namun kita berusaha untuk bangkit kembali. Saya dan Mbak Ganis kebetulan mempunyai visi yang sama, di mana di kala terpuruk itu saya teringat doa saya sendiri Mbak Ganis. Doa saya apa sih waktu itu? Sebelum sakit tuh saya banyak berdoa. Ya Tuhan, semoga sisa hidup saya bisa bermanfaat dengan orang, bisa bermanfaat untuk teman-teman, jadi berguna untuk sekeliling. Itu doa saya Mbak. Jadi bukan untuk diri sendiri lagi ya? Tidak, untuk. Jadi saya saat itu kebetulan keluarga sudah punya, anak, suami, karir juga sudah ada. Jadi saya hanya tinggal sisa hidup saya bagaimana caranya berguna untuk orang, gitu. Bermanfaat buat orang lain. Ya, tiba-tiba banyak jalan. Sakit. Pada saat berdoa seperti itu diberi lupus. Iya. Jadi bukannya sehat untuk melakukan, malah dikasih lupus. Betul. Dan shock banget. Saat itu sempat aku tuh boleh dibilang marah pada Tuhan. Marah saat itu. Kenapa rasanya hidupku sudah di jalannya antri on track, selalu ya mengikutilah aturan yang ada, namun tiba-tiba kenapa dikasih ini gitu, padahal selama ini aku mintanya yang lain. Ternyata Tuhan mempertemukan kita dengan caranya ya yang indah. Dan sebetulnya kalau aku boleh, Allah tuh maha tahu ya. Sepertinya waktu itu kita pelurunya nggak kuat, jadi makanya dikasih sakit untuk memperkuat modal untuk melakukan itu. Jadi dengan sakit kita tuh udah tahu bener ya, Iya.
bagaimana, jadi ibaratnya itu seperti diberi kekuatan kedua untuk Betul. mengisi. Jadi begitu teman-teman. Kadangkala saya sih ngerasa saya suka sok tahu. Aduh nggak kuat nih, udah nggak kuat lagi nih. Tapi Tuhan tuh tahu cara yang paling tepat bagaimana cara memberikan kekuatan pada diri kita, dan itu beda-beda caranya. Iya. Cara memberi kekuatan untuk apa? Bisa tidak hanya untuk menghadapi ini, tetapi berbuat lebih. Jadi kalau boleh saya menyarankan, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berusaha dan merasa sok tahu, sudahlah aku udah cukup. Enggak. Kalau Tuhan bilang tidak cukup dan banyak harus kamu perbuat, maka Tuhan jangan putus asa. Pasti ada alat, kita punya akal, pikiran, hati untuk melakukan itu semua. Jadi keep strong. Salam Odai. Salam Odai.